wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan pagi hari ini alhamdulillah kita telah dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala langkah kita untuk menuju masjid ini dalam rangka sholat Id, dan semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Ya enggak ngamini enggak tangguh. Nah, sudah didoakan baik-baik ya. Kemudian salawat serta salam adalah kita sampaikan kepada beliau Nabi Muhammad dan juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya sampai akhir zaman Nabi. Termasuk kita adalah pengikut Nabi Muhammad SAW yang senantiasa selalu melaksanakan sunnah-sunnahnya, sehingga kita punya harapan di akhir zaman nanti semoga kita semuanya akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Subhanahu wa taala dan juga masyarakat semuanya, termasuk para pemuda pemudi yang gagah, yang perkasa, yang termasuk tulang punggung negara nantinya. Ya, inilah termasuk fatan, ya, fatan atau fatan adibah atau fatan muqadib, ya, termasuk seorang pemuda maupun pemudi yang hebat, yang cerdas sebagai penerus bangsa. Semoga betul-betul nanti menjadi negara kita itu menjadi satu thayyibatul walaupun Allahumma amin. Bapak Ibu semuanya, kita akan menjelaskan tentang sukses dalam Islam. Kita diberikan judul sukses dalam Islam. Sukses dalam Islam itu seperti apa sebenarnya? Mari kita introspeksi terlebih dahulu. Monggo kita introspeksi langsung. Betulkah kita itu akan menjadikan sukses di dalam Islam ini? Ataukah ada nantinya berikutnya tidak akan sukses? Harapannya kita sukses sih. Harapan kita adalah sukses. Maka kita perlu adanya suatu introspeksi diri. Sebelum kita introspeksi diri, perlu kita perhatikan bahwa kita diciptakan Subhanahu wa taala dalam bentuk yang sebaik-baiknya dibandingkan dengan makhluk yang lain. Laqad khalaqal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah diciptakan manusia itu dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Apa yang diciptakan paling apik gitu dibandingkan dengan makhluk lainnya apa itu? Nah, kalau sudah berdoa paling apa itu? Alhamdulillah, tetap alhamdulillah. Dan kita lebih baik lagi dan lebih sempurna lagi kalau sebenarnya diberikan kelebihan yang berupa akal pikir. Dengan akal pikir itulah kita bisa membedakan antara yang baik dengan yang buruk. Dengan akal pikir itu pula lah kita bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil. Namun kenyataannya ada nggak orang yang sudah diberikan akal pikir yang sehat, sudah tahu bahwa suatu perintah Allah Subhanahu wa taala baik dan harusnya dikerjakan dengan baik, tetapi tidak mengerjakan? Ada nggak kata Bapak Ibu? Introspeksi diri ya. Kemudian apakah ada orang yang dikasih akal yang sehat oleh Subhanahu wa taala dan ada larang-larang dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh dikerjakan, tetapi apakah ada orang yang melanggar dari larangan Allah seperti itu? Oh, banyak. Contoh-contohnya juga banyak. Kalau contoh perintah Allah Subhanahu wa taala, contohnya kita diperintahkan untuk tolong menolong semuanya. Bertawar dalam diri taqwa, bertawanu al ismi wal munkar wa taqwa. Surat Al-Maidah ayat 2.
kita kan diperintahkan saling tolong menolong kamu dalam hal kebaikan dan takwa, dan jangan kamu saling tolong menolong dalam perbuatan buruk dan dusta. Wattaqullah. Berarti diperintahkan untuk tolong menolong. Sekarang contohnya, seandainya kita di tengah jalan, kemudian ada orang yang tabrakan di depan kita, kira-kira banyak yang nolong atau banyak yang moto? Kemudian banyak yang nolong atau banyak yang lihat? Jadi introspeksi diri kita. Kemudian yang nolong dengan yang langsung jalan, banyak yang mana? Banyak yang langsung. Wah, ini perlu introspeksi diri. Kalau sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita diberikan akal sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih daripada makhluk yang lain, mestinya kita harus mampu menggunakan akal sehat tersebut. Tapi kenyataannya dengan akal yang sehat dihadapkan kepada suatu masalah yang memang harus kita lakukan seharusnya. Kalau kita lakukan, orang lain lebih baik daripada kita memfoto orang. Ya. Melakukan untuk kita menolong orang lain yang keterangan tadi pasti akan lebih baik dibandingkan dengan hanya melihat. Tapi kenyataan tadi jawabannya pada dengan banyak yang melihat, banyak yang foto, banyak yang berlangsung saja, tidak mau menolong. Yang menolong lebih sedikit dibandingkan orang yang tidak mau menolong. Nah, ini untuk introspeksi diri kita. Nah, inginnya kan kita sukses dalam Islam. Ya, ingin sukses. Kalau ingin sukses kan kita juga harus mau menolong orang lain. Untuk kebersamaannya supaya dari sukses itu kan kita harus kebersamaan, tidak untuk berdiri sendiri secara individual. Kita kan sebagai makhluk sosial, makhluk sosial itu harus saling tolong, bisa bekerja sama, tidak boleh hanya sendiri. Kalau itu mengabaikan kepentingan orang lain, mengabaikan kebutuhan orang lain, harusnya menolong tidak mau menolong orang lain, berarti hanya secara individual itu tidak akan bisa maju, tidak akan sukses Islam itu. Seperti itu. Nah, kalau ingin sukses, ya mau kita bersama-sama hidup bersama, saling tolong-tolong dalam hal kebaikan dan takwa. Kalau terigu, insya Allah, nah, harus saling tolong-tolong. Tapi kenyataannya masih banyak yang belum. Kemudian ini kan tentang suatu kebaikan. Nah sekarang Allah jelas melarang untuk perbuatan yang tidak baik, mengambil haknya orang lain, baik atau tidak? Tidak. Tetapi apakah ada orang yang mengambil haknya orang lain, termasuk korupsi dan sebagainya, ada nggak kira-kira? Nah, itu dilarang oleh Allah apa enggak? Mestinya dilarang. Tapi kok dikerjakan? Nah, banyak yang mengerjakan, banyak yang menjalankan. Nah, ini kan apa sebenarnya? Mari kita introspeksi diri. Sebenarnya itu adalah karena hawa nafsu. Dan kita kekal hawa nafsu kita supaya kita tidak ikuti hawa nafsu, sehingga kita bisa menjadi orang yang baik dan sukses di dalam Islam nanti. Ini namanya introspeksi diri dulu sebelum kita lakukan apa yang kita lakukan. Karena kita supaya introspeksi diri. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa taqullahu maqadaman ikhlas wa taqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaklah setiap diri kamu memperhatikan atau melihat apa-apa yang telah kamu lakukan untuk hari esok yang akan datang dari akhirat nanti. Wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui dari segala apapun yang kau lakukan. Nah, ini dari orang yang beriman saja suruh bertakwa. Kalau kita ingin sukses di dalam agama dalam berislam ya, dalam Islam ini, berarti orang yang iman saja, ya ayyuhalladzina amanu, orang yang beriman, wattaqul, bertakwalah kamu kepada Allah. Orang yang sudah iman saja supaya takwa kepada Allah. Itu Quran surah Al-Asr ayat 18. Nah ini, orang yang sudah beriman suruh bertakwa kepada Allah. Kalau ini sukses. Setelah kita bertakwa kepada Allah, kita supaya melihat apa-apa yang sudah kita lakukan, baik apa buruk yang kita lakukan. Kalau itu buruk, kita tinggalkan, kita perbaiki dengan suatu perbuatan yang baik. Kalau sudah baik, mari kita tinggalkan. Bisa nggak kira-kira itu? Bisa sih. Seperti itu kalau kita ingin sukses di dalam Islam. Kemudian disebutkan lagi, kalau kita sudah tahu
kita nengok ke belakang dan ke belakang apa yang sudah kita lakukan untuk hari esok yang akan datang. Apa? Persiapkanlah untuk hari yang akan datang. Kita harus punya bekal hidup. Bekal hidupnya apa yang akan datang? Yaitu iman, ilmu dan amal. Jadi, orang itu kalau bisa beriman, selain beriman juga berdasar dengan ilmu. Selain itu juga ilmunya harus diamalkan. Sekarang kalau orang yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia tidak didasari dengan ilmu imannya, diterima enggak oleh Allah Subhanahu wa taala? Dia diterima, menyatakan saja iman, tetapi tidak didasari dengan Quran dan hadis. Nah, imannya kepada siapa? Nah, ini berarti tidak diterima oleh Subhanahu wa taala. Kemudian dia sudah beriman, kemudian juga punya ilmu, tetapi tidak pernah diamalkan ilmunya. Ya nggak bisa, gitu. Menyatakan saya beriman kepada Allah, kemudian saya juga ada ilmunya, tapi ilmunya nggak diterapkan, nggak sesuai. Berarti percuma kalau tidak diamalkan. Kalau kita beramal, kok amalnya tidak sesuai dengan ilmu yang kita miliki, sesuai dengan syariat agama Islam, ya tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika kita banyak orang yang beramal, banyak beramal, termasuk beramal sholat dan sebagainya. Ya. Tetapi dia tidak beriman kepada Allah, diterima nggak kira-kira? Nggak diterima, kan nggak beriman kepada Allah, beramal, ngasih kepada orang lain, tapi tidak beriman kepada Allah, ya nggak akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sebisi apa diibaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, amal sedikit saja sebesar atau amal dibutuhkan, tetapi didasari dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang tidak beriman kepada Allah, orang yang kafir, mohon maaf, orang yang musyrik tidak akan diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena jelas inna syirka la dzul adil. Sesungguhnya syirik itu adalah dolim yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang pantas dolim itu sinten? Gusti Allah. Wong sing duweni kekuasaan sedaya menika iki Gusti Allah boten dolim, boten tamen. Nek awake dhewe kok dolim menyombongkan diri, itu jelas boten dipuntapi Gusti Allah amal ibadah itu awake dhewe. Yo paham ya. Oke, jadi seperti itu. Kemudian setelah kita betul-betul introspeksi diri, kita harus ingat bertakwa dan bertakwa kamu kepada Allah. Surat itu innallaha khabirun bima ta'malun tadi. Sesungguhnya Allah itu mau mengetahui dari segala apapun yang kau lakukan. Berarti napa mawon sing dipun lampahi awake dhewe niku Gusti Allah Maha pirsa. Kita apa pirsa? Dengan tumindak sae Gusti Allah pirsa. Panjenengan tumindak awon Gusti Allah Maha pirsa. Sedaya bakal dipun suri tanggung jawab kula sampun Gusti Allah. Kira-kira dengan dicari tanggung jawab Gusti Allah sampun siap dereng. Namun periksa apa? Nek dereng siap, kedahipun kedah siap boten siap mempersiapkan. Ini mengalir boten terus badhe dipun mundut kapan? Gitu? Boten ngerti lah ada di mulut itu. Kita yang berpikir kita berkerawan ya kata, gitu. Musafir itu nih kalau dimandikan jenayah. Mandikan jenayah juga di rumah sakit. Apapun yang jelas kita suatu perbuatan baik kita lakukan. Ya. Jadi kita tidak tahu, kita harus selalu mempersiapkan diri. Kalau kita ingin sukses dalam Islam, ya, apa yang harus kita lakukan sesuai dengan aturan ajaran agama Islam kita lakukan. Ya, insya Allah. Jadi kita harus sesuai dengan alil syariah dari ajaran agama Islam. Kemudian supaya sukses, kalau tadi sudah introspeksi diri, supaya sukses kita hidup ini kita niatkan satu, kita niatkan hanya karena Allah. Jadi hidup ini hanya karena Allah. Sholat karena Allah, hidup karena Allah, mati karena Allah. Apapun karena Allah. Tadi disebutkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jelas. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. Saat ini sewu, ini dalam hal niat belum jelas. Kira-kira sholat yo inna sholati berarti
Sesungguhnya sholatnya dengan hanya untuk Allah diwakil, hanya untuk Allah. Terus dengan ketika sholat betul-betulkah untuk Allah Subhanahu Wa Taala? Betul, insyaallah. Ketika niat sholat dengan Allahu Akbar, kira-kira sholatnya dengan khusyuk benar. Ini sampai introspeksi diri untuk menyelesaikan dalam Islam. Nah, kalau ibadah kira-kira sukses sholat. Jadi ibadahnya nggak bisa sukses karena kita tidak khusyuk dalam ibadahnya. Nah, ini bahas sholat. Sholatnya harus khusyuk. Tapi kenyataannya pertama Allah Akbar mungkin khusyuk. Rakaat kedua bisa juga tidak khusyuk. Atau boten sing ngoten niku. Oh banyak. Terus saya bersama lagi. Ketika kita dalam keadaan sholat umpamanya sholat zuhur kita rakaat 4 rakaat. Nah, ketika panjenengan kadang sudah sampai 2 rakaat atau panjenengan bisa juga lupa aku mau wis 3 rakaat kok 3 rakaat. Pernah nggak seperti itu? Pernah. Berarti pernah. Nek umpama panjenengan pernah. Wah, ki mau loro apa telu? Dengan milih sing pundi kira-kira? Ya, dua. Berarti jalan kudu nambah. Apa ngatas wis perlu wae belajar bertabung. Nah, ini berarti belum sukses di dalam menjalankan ibadah sholat dalam beragama Islam ini belum sukses. Nah, kalau sukses ibadahnya dalam menjalankan agama Islam itu, ya sholatnya juga harus sukses. Nah, di dalam sholatnya ini walaupun niatnya wis di tengah-tengah wis minggu gitu. Padahal disebutkan wailul musallin alladzina hum an sholatihim celakalah bagi orang yang sholat, dia itu orang yang lalai dalam sholatnya. Sholatnya bukan sholatnya. Di dalam sholat bukan. Kira-kira pas nek wingi subuh udah pakai sholat Allahu Akbar waduh bagian. Atau buat segala kira-kira. Lah ini berarti kita belum sukses ini dari sholat aja belum sukses ibadahnya. Monggo kita sukseskan dalam ibadah sholatnya dulu. Nah, kemudian cara sholat ini saya tanya lagi. Ini kita kaitkan dengan introspeksi diri Quran surah ayat 18 tadi, gitu? Ya, introspeksi diri. Ketika sholat, dengan sholat itu sampun 5 waktu betul-betul tidak kedengaran. Maksudnya le sholat itu ya wis 5 waktu, ning le sholat nek wayahe dhuwur kudu wis adzan dhuwur, kemudian langsung segera sholat. Ning kadang-kadang kok akeh adzan. Atau mbok sing ngoten niku. Terus baris adzan rampung, ya ora rek mangkat ning masjid, ora rek sholat, ora rek ambil wudu. Terus ngerti komat. Bar komat terus gak komat, wis lah sholat ning omah wae. Atau mbok sing ngoten niku. Begitu kan sih tidak lain untuk sukses dalam ibadah kita dalam keadaan Islam. Terus sholat itu wis bacot. Dan saat ini kok malah sholat asar. Kan itu dulu itu. Sholat asar kan juga 4 rakaat. Nah, Ramadan Allahu Akbar, akhiratan. Dan itu wis komat sholat ning omah wae. Ning omah wae daripada kerjaan urung rampung. Dirampung sikit wae ditrika, dirampung sikit ngombai. Bar kuwi terus lali. Terus nek salat ngeter-ngeter, ora boten sing karo ngeter-ngeter ngene iki salat. Apa aja. Lucu wae. Dan iku bahayanipun nek nganti ngeter ning salatnya salat dhuwur mon iso kejamak. Nek lek ngeter teng ngasar, kok ngerti akeh ilang-ilang trika, ngerti? Allahu Akbar, udah mana kok? Kok bingung, udah. Kebaca. Kira-kira dosa buatan ngerti itu? Ninggalin kewajiban buatan? Enggak. Ninggalkan buatan saya buatan itu? Kira buatan ini? Ya Allah. Dari itu, makanya kita harus ada suatu perubahan. Kalau kita ingin sukses, perbaiki niatnya. Niatnya ada niat ngomong-ngomong, niat uripnya wae diperbaiki, niat ibadah ya perbaiki, termasuk itu baru niat untuk ibadah sholat mawon. Baik isi oke sing keteteran gitu. Terus ada terus mulai kita kaitkan dengan sholat asar 12 tadi, gitu. Turun diri.
Nah, untuk sukses kan harus introspeksi diri. Nah ini jenengan le sholat niki wis saat niki le jamaah kali le boten jamaah karena jamaah boten. Le jamaah, saudara sholat jamaah di masjid. Kali le boten sholat jamaah di masjid, oke le jamaah di masjid napa boten? Tidak. Jangan cerita siji, tapi boten rombongan. Terus khusus ibu-ibu. Lalu itu kasih boten dan masjid. Nek saya datang masjid, napa saya nek boten masjid? Saya masjid. Oke, saya datang masjid. Saya nek jamaah, napa saya nek boten jamaah? Jamaah. Dan ketika saya jamaah, kok boten jamaah? Kalau kita, kan boten jamaah. Lalu nek ngerti kudu saya nek jamaah, kudune jamaah. Nek kok ora jamaah. Niku kabeh terpengaruh bahwa nafsu. Kita supaya wong cepat tahu. Karena itu mau diperbaiki supaya kita bisa sukses di dalam Islam. Ya kita perbaiki semuanya. Nanti perbaiki dulu. Nah saat ini, nek jamaah saat ini jamaah ke masjid atau jamaah ke masjid sih paling baik adalah jamaah di masjid. Nah, kalau jamaah di masjid sebenarnya ada imam dan ada makmum. Nah jamaah kalau imam dewi berarti ada imam kalau makmum berarti berjamaah itu. Nah saat ini kalau orang nulis nek panjenengan jamaah, nek jamaah dilalai jenengan wis telat. Jenengane makmum nopo? Makmum mabuk, masbuk. Nah, masbuk itu makmum sing terlambat. Contoh saat ini, nek makmum sing terlambat. Saat ini umpamane pun sholat maghrib. Dilalai jenengan kan cukup bawa ruang banget. Sekarang ini ya wis telat. Wis telat dilalai wis atakiat akhir. Akhir jenengan ngenteni rampung sisan wis masa jamaah wae baru terakhir. Napa tetep langsung melu duduk dari akhir. Duduk akhir. Oke. Berarti jenengan langsung melajengaken salat. Jenengan langsung selesaikan salat maghrib. Berarti jenengan berapa atakiyat? 3 atakiyat. Kira 3 atakiyat. Atakiyat atau akhir tapi ikut. Nah awal ikuti yang akhir karena sebagai makmum masbuk itu. Tapi wonten sing dari Pak. Saniki nek pamane pun wonten pianto ing salat ya, Mbak. Saya datang sendiri datang saya di sini sudah karena enggak ada orang. Akhirnya orang saya sholat sendiri. Ada padahal datang. Sekarang laki-laki, padahal datang. Jenengan sholatnya teng burine kula, napa sholat dhewe, napa jamaah sing paling apik? Jamaah. Jenengan jamaah teng kanan kula napa teng kiri kula? Napa teng mburi kula? Napa? Samping. Sampai kanan atau sampai kiri? Kalau itu menyiasati. Sampai kanan atau sampai kiri? Kanan? Benar sampai kanan. Sampai kanan. Nah, tapi wonten piantun ini jamaah. Kalau nanti sholat wonten masjid sudah Sudirman. Kalau sholat napa wonten piantun sing sholat piyambak. Wonten sholat piyambak, anak SMA sholat piyambak, kalau langsung datang. Kalau kan tadi makmum masbuk, makmum piyambak. Kudune memberitahu napa boten? Memberitahu. Oh nek kok ngene iki. Di pundak kanan apa kiri? Buat kok rombong iki. Kalau kita tahu gitu, kita tahu. Rek berarti di pundak dikentuk, rek langsung ade Allah. Ning wonten kula ketok niki pas piyambak pun salat enten Indonesia Bu. Salat mriki. Madhep mriki nggih. Terus kula pun pundak ngene niki kok. Tek langsung Allah Akbar. Piyambak pun minggu. Wonten apa ya? Betul terjadi. Wonten apa ya, Pak? Ya kula kan sudah dimakmum jenengan. Bapak wah, jenengan makmum sudah dimakmum. Loh, dan jenengan serang napa? Asar. Pun betul rakaat telu. Itu betul-betul terjadi itu. Terus hari itu, lalu berapa lagi? Jangan mau banget, tadi mah, jangan mau berapa tadi mah tenan ya. Ibu boleh tadi imam, boleh tadi imam, kalau tadi imam, kalau lagi tadi imam,
Terus piyambake kok kan jejeri kula, jenengan jejer teng sebelah sampai kanan. Mboten kula teng begini jenengan mawon. Lah nopo? Aku kok saya SMA gitu. Berarti saya lagi rekam SMA, terus saya SMA. Apa nek wis mahasiswa jadi teng ngarep kok gitu. Oh, ngoten lho, pun Pak. Jenengan tetep kudu teng napa tekanan kula. Duh, jenengan aliran apa ya, Pak? Loh, takon aliran apa? Makin kula jelaske, pun lagi sakniki jenengan karo kula, pun dengan kula taksuk, kula ngimami jenengan makmum tekanan kula, jenengan makin tak jelaske, ikuti kula mawon, nggih. Nah, mangke nek wonten sing dateng mulih dadi makmum jauh jenengan teng rundakane jenengan jauh dengan mundur 2 langkah. Terus mangke ben tentu sami iki. Lah nopo ngoten niku Pak? Loh, akhir iku aturan dalam agama Islam. Aku udah tahu loh, aku dosa, kan anu kan, orang kaya-kaya niku. Kalau surat kaya-kaya kan, pun jenengan saat ini matur kula, nek boten kula tak sak dhewe bae to ya. Pun saat ini jenengan tetep mriki, terus pun dadi itu, nggih Pak, Allah Sholat kan mau 4 rakaat to, 4 rakaat wis nang. Bare wis 4 rakaat kula salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes kaget asal kok kulene bune kok banget, kene sampai itu bisa meger-meger. Itu kan ngene iki. Dadi imame loro. Imame loro, kok kali ini di mana? Itu jodoh-jodoh go bawa ke kamar bari itu bune. Lah terus salam mereka terus kok takon ini. Kan iki aku tak tarik. Mas, kenapa sendiri? Betul jauh ya. Lah orang mundur lagi. Aku kok dijawabkan itu apa itu lari atau peger-peger. Nah balik sing burine mundur rapo kan jadi terbang. Akrab ngono rapo. Dage sing iki kok takoni. Pak jenengan jawab Mas ini Pak, kula jawab. Aku jawab pisan, marang ngeten iki ya Pak. Tak jawab meneh ngeten iki meneh. Betul pas wah lho. Burine itu wong madhong balik. Niku ayo dadi mame loro. Nah niku kaya sukses. Ayo, sholat tolong dari terpeti. Aku ini kurang ngaji aku katakan. Mas benar gawe ngaji ngoten. Ada ngaji mau yang nopo Pak, kalau mau itu dibeske. Dino niki kali niki khusus kepala, dino niki khusus bahasa Inggris, dino niki kontak pembuat sakit ngaji loh. Akhirnya kok tuh. Nah Islam dan dua anak itu tuh menjelaskan orang-orang nih orang yang ngaji harus tetap ada waktu untuk ngaji. Kita benar ya, bahasa itu apa ya? Seperti sholat-sholat tahu tadi, Imam belum tahu, Imam Masbuk itu apa? Orang berbelajar. Nah ini untuk itu monggo awak diri itu, nah Islam, nah supaya kita itu bisa sukses ke depannya, anak didik awak diri itu, anak-anak diri itu dididik dengan yang sebaik-baiknya. Ben mengerti, oh tata ibadah itu seperti ini dan sebagainya. Atau gini, namanya masih banyak orang yang tidak tahu ulang itu, mau mabuk dan sebagainya tidak tahu. Mau tajam mungkin anak tidak tahu. Ayam dan sebagainya. Nah inilah untuk itu mari kita sama-sama kita belajar. Kita niatkan nanti baru ingat lagi. Nanti kalau kita jelaskan sampai akhir itu jam 3. Tapi saya nanti ini harus ngisi 5 tempat Bu. Dari pagi ini sampai nanti jam 7 itu 5 tempat. Jadi harus selesai jam 7 sedikit. Jadi kita niatkan satu niat kali ini sukses niat dalam beribadah tadi yaitu termasuk salah satunya adalah ibadah sholat. Supaya kita sukses, ya tadi sebetulnya kita kerjakan dengan sebaik-baiknya sholat itu hanya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai kita meninggalkan sholat. Kalau sekali saja pada meninggalkan sholat tidak sholat, terkosong apa? Nek mati ya terkosong. Nah, mati terkosong loh sholat itu. Kalau gawe ini nakin wong sing paliatif kok. Orang yang mau meninggal itu kita biasa kita pakai. Katakan orang mau mati, coba la ilaha illallah. Itu kalimat la ilaha. Kan laki mau katu la ilaha illallah, mangkana akur kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Falkin kana orang yang dalam keadaan sakaratul maut dengan kalimat la ilaha illallah. Mangkana akur kalamihi la ilaha illallah. Barang siapa yang di akhir kalimatnya mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhala jannah. Dia sudah masuk surga. Oke. Kemudian masuk surga boten dengan tak falkin saya. Bagi kita nanti palkin bariku situ kata tapi lagi apa surga gitu.
Ning kathah sing boten saged mencapai kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. Boleh niku la ilaha illallah ora aman. Tapi terus niku teng ICU niku kotaken dibandingkan kotaken ning hai. Bar niku kula tamu sing nunggoni ya anak SMA niku. Mas dengan sinten kula cucunipun. Nek jenengan ganti kula tangkit simbah saged remaken nek kula nggih pelan-pelan mawon nggih remaken. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nyebut kalau gebrok. Nyebut. Akhirnya Pak, bu. Dia mati dalam keadaan naik mati. Terus boleh kaget gebrok nyebut. Kaget langsung mabut. Bablas nyawane. Berarti nek ditakoni man rubah sapa Tuhanmu? Man nabiuka? Makanya ketika kita harus nalkin orang ketika mau meninggal itu, kita harus apa? Rumah enak pelan-pelan, tidak boleh berkesan-kesan seperti ini. Kita seperti apa? Nah, ini. Nah, orang yang ini, kemudian ada juga orang yang mau meninggal, direkon masak yasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang ngomong, kok belum lagi, ibu kula niku mau masak yasin. Nah, itu bantu pun kamu jadi monggo, saya bawa yasin juga, nggak sendiri, terus tekan dulu, gebuk, niki buku yasin dengan sembah tunggal. Aku udah sama yasin nggak jenengan. Dia pun dengan saat ini nalkin kalimat la ilaha illallah dari kepentingan, kalau saya masuk yasin dan yang baik pun bisa, yang baik pun ketika dibaca kata ini. Kamu tadi ngomong aku baca yasin, kamu tadi. Terus ditalkin kamu. Saya kok, tinggal berdiri ke mata nih. Dari itu tangan di bawah, ngampel anak ini kopok itu burung. Dah sikilnya tendang pelok. Kasih bablas kasih hilang. Bahkan itu waktu ini sebelah pun kenceng terus. Bocor preso sih ngaruhnya anak. Ini bokor pernah tuh, apa ya dia? Terus di PPP ini pun botolan pun botolan. Kan nyekanannya tadi, jangan berdiri. Nah, yang begini, mati itu tulis innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian tek diremki, nek diremki mangke, nek nganti kaku 2 jam ini kaku ngoten iki, nek dengar tebusi malah kaku. Wah, aku kok gak nglirik iki, abdi Allah. Tudune napa? Tek diremke dikine di kita ngeten iki kita tali beres dakep sikile nggih soalnya sikile ngono tadi wae makane dikawani angel itu diuruske ditaleni coba niku harus seperti itu nggih ben ngerti ta Pak ilmu nggih bener niku lah niku kok takoni ya petang salat kok takoni Bu niki panjenengan niku kula nah niki rin sok ngaji mboten nggih nek damiri itu nek damiri ngaji nek damiri ngaji nek mati angel nah terus niki sholat boten sehat sholat boten nggih nyok-nyok. Nah nek nyok sholatnya ora, nek mati kalau niku wau ketari niku, kira-kira niku delek-delek ngono niku model niku. Akhire mati mlindi. Mlindi cemplok. Nanti gede. Nah, kate niku nek iso dhewe ngaji sing rajin, le sholat yo aja ming nyok-nyok. Sholat sing rajin ben mati sesuk usul kok. Sare nek nganti ade mati kok ora sholat, sekali aja tidak sholat, bahaya. Disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Al-adu dari bainana wa bainal sholat wa man tarakaha faqad kafara. Rawahu Ahmad bin Hanbal. Jadi perjanjian antara kita sebagai orang Islam, orang mukmin dengan orang kafir adalah sholat. Barang siapa yang meninggalkan sholat termasuk orang kafir. Orang kafir adalah ma'adahu minanar, tempat duduknya di atas api neraka. Boten dan di atas api neraka. Betul-betul. Nek sakit kalau tinggal ke sholat, begitu. Belum nanti di alam barzah. Ketika di alam barzah dengan badai. Kenapa kayaknya kalau orang sing sholat, sok tinggalkan sholat sekali saja akan digigit oleh ular sejauh akro.
ular yang panjangnya sepanjang manusia berjalan kaki selama 1 bulan tidak pernah berhenti. Waduh banget. Dan besarnya sebesar leher unta. Sekali menggigit orang tersebut yang tidak sholat sekali, digigit sekali, dan dia akan merang-merang kesakitan selama 70.000 tahun. Jadi di alam barian itu wajar akhirnya. Ribut. Belum betul kata itu. Yang betul berarti dengan kudu sholat sing rajin atau nanti meninggalkan sholat. Satu, insya ini tetap menjalankan ibadah sholat ganti rajin nek kepen nyukseske dalam agama Islam. Nek jenengan itu orang sholat berarti merobohkan agama Islam. As-sholatu imam itu berarti dan yang sukses sholat sih niat dalam sholat berarti dalam ibadah salah satunya sholatnya adalah sholat. Oke, siap ya. Kemudian setelah kita ada niat termasuk dalam ibadah tadi. Yang kedua apa? Yang kedua kita harus bisa menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Nek kepengin sukses dalam Islam, gunakanlah waktu dengan sebaik-baiknya. Nek boten iso gunake berarti rugi. Bal asri inal insana la bil khusri ila dina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bil jadi bal asri demi masa sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian kecuali orang yang beriman kepada Allah. Yang kedua, orang yang beramal soleh. Seorang soleh benar. Semoga beramal banyak sekali. Terus kemudian juga orang yang saling nasihat dalam kebenaran dengan kesabaran. Kadang kalau si nasihat apa yang telah kali sabar, dia malah apa? Ini bisa menasihati dengan kesabaran. Lagi bapak ini sudah. Ada yang kalau sabar, rokok sih maaf rokok yang bensin barang ibu, tempat dari misalnya nomor, nek bocah niku kudune ora di usul, ora di nomor di ancam-ancam, tetapi diakitkan. Biasa. Mana nek kowe iso rajin ibadahe, ora ngomong kejaman terus, besok tak kei hadiah. Boleh nasihat itu terus, nasihat apa? Mau Rasulullah juga nasihat cucunya Pak Husain merasa dikasih hadiah. Akhirnya dia terbangun sholat di kecil, dia ikut di pundaknya itu. Itu sebagai dari boleh anak-anak itu sholat di dalam masjid, ngaji di dalam masjid boleh ngaji seperti itu, jangan dilarang. Dan soal itu harus di sini dilakukan, gitu. Kalau nah itu anak-anak harus kerja ketika ngaji seperti baik, alhamdulillah. Kan ada tuh yang melarang, ada yang usulnya orang berbudi suka main. Nah, itulah kita mendidik anak-anak kita. Kalau saya sholat di berjamaah, saya, cucu saya, menantu saya. Nek saya pas jadi makmum, tapi nek saya jadi imam, pas jadi imam, kebetulan cucu saya datang, aku langsung dia diam di sini terus. Kita sholat juga nggak apa-apa, seperti itu. Insya Allah sukses semuanya. Oke, kalau mau. Nah, sekarang waktu gunakan waktu termasuk iklan yang khomsan kok belah khomsin kayak tak kok belah mau tiga wasikal tak kok wasika wafaruka kok wasika besar bapak kok belah bapak kok belah pak tiga bapak pernah. Ambillah 5 perkara kalau Anda akan sukses dalam beragama Islam ini. Ambillah 5 perkara sebelum 5 perkara itu. Gunakanlah waktu hidupmu sebelum waktumu tiba. Napa wonten wong sing ora bakal mati. Kabeh bakal mati. Ning kapan ora ngerti gitu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang berjiwa itu bakal mati. Jangan beri nyawa bakal mati ora ngerti. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Sesungguhnya segala sesuatu dari Allah dan akan kembali kepada Billahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa la turja'ul umur. Milik Allah Subhanahu wa taala. Semua yang ada di langit dan bumi isinya termasuk manusia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala kapan saja di mana saja kita tidak dikasih tahu. Bisa masih lama, bisa dikasih sebentar lagi. Karena mati ya sudah. Betul. Bangun rumah di rumah betul orang tani ya. Gitu. Berbeda. Nek iso awake dhewe ora mungkin awake dhewe iku nek iso kepengine umure bermobil apa?
Makanya di doa itu iso berdoalah umur yang panjang, sehat, manfaat. Ampun ning donga umur panjang roh. Nek umur panjang roh apa? Donga ning manfaat. Lebang rumah sakit mondok. Nek rumah sakit dibayar. Kalau rumah sakit mondok aku piye kan? Otot-otot ada. Lo nanti kan dongake pasien setruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Buat dulu didongake bapak kula niku. Nek mondok terus video terus kenapa? Kenapa itu perjalanan dia nyon bersama? Nyon bersama. Mbok kula nyebut bapak kula itu mang dongake khusus gimana itu dongake khusus. Donga khusus napa Bu? Mang dongake bapak kula itu belek mati. Itu bapaknya jenengan kan lu tinggi bapak lo kandung. Loh kenapa kok doa belek mati? Aku jadi dari balik kursi. Lah kok jadi dari pondok pun ping 9. Dari pondok pun ping 9, saya nganggo BPS, BPJS sama ping 3, ping 6 pun ngetak-ngetake bodoh. Nah itu. Terus saya nunggu ya baik dhewe terus. Aku jadi. Mana iki tadi? Coba membayangke Pak nek jenengan dadi kula. Aku bayangke piye? Mang bayangke nek jenengan dadi kula niku umure 46 tahun saiki. Terus kula itu boten nikah. Kula perempuan 46 tahun enggak nikah. Lho kok boten nikah? Lah menurut bapak kula selama 20 tahun kalau ora kenal wong lanang. Repot bayangke jenengan rapi Pak. Apa tentang bayangke rapi ya. Jadi di perjalanan itu terus ya baik dari jenengan itu keluargane pinten 5. Nek sing papan ku ganti wong kabeh. Nek jenengan ganti boten wong. Ya umpam Bang, maksud kula itu bagi wong penting-penting niku lho dadi boten kelingan kali bapak kula. Nek kula telepon, Mas niki bapak mondok yo urusan sik apa repot banget e. Yo ki mondok bapak yo urusan sik. Terus mau kula nanti jelei. Nanti kalau kula ganti sedulur. Nanti mergone napa? Ya bapak umur dawa. Disalahke umur dawa. Lho umur dawa, lho dawane sak umure pinten pun 96 tahun. Nah, umur 96 tahun terus. Dan ini nek ngomong meninggal lagi saya Pak. Aku boten ngoten niku nek nasib sehat bukan umur dawa ya alhamdulillah. Nek kira pun boten sehat Pak. Pun makin nyuwun sewu Pak, mandongake belek mati. Lah kok kan pun nek awake didongake wong tuane dhewe iku boten pikantuk belek mati. Kok dongake wong liya kira entuk belek mati. Lah pun monggo saran-saran kita dongake sing paling apik kok Gusti Allah. Gitu. Kok dongake terus mau mati dari rumah ini ya. Berarti itu rampung. Lah 10 menit kalau tekan rumah, tekan kantor. Tok deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mati. Kenapa Bu? Alhamdulillah Pak. Urusan lega pun mati. Alhamdulillah kok mati. Sebenarnya mati kok alhamdulillah kok duwe innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi apa yang ketika kula boten sakandani innalillahi pun innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan alhamdulillah, loh, alhamdulillah mergane pun doane Ustaz mandi gitu. Kula pun benek mandi kawane mati tenan. Berarti mandi matur ibadah urusannya. Loh, ternyata tidak berikan apa? Ya selain matur nuwun aja nyuwun tulung. Nyuwun tulung makanya nek di napa nek dimandikan Pak. Betul saja. Nek mandikan makanya harus 2 jam. Mati klinis baru kita mandikan. Ya baik nanti kok. Wah cepet nampang rumah nih pada sekolah kampung. Duh, makin nek kuat apa mboten ngabari keluarga jenengan sing papa tau. Apa mboten salah makin nek besok kapan langsung pripun dengan kantor keluarga temudinya bapak temudi. Apa kayak kuburan. Bapak boleh kuburan kayak kalau tahu boleh. Tapi nontonnya itu ya Allah. Terus akhirnya sudah 2 jam mati klinis. Sudah ada mati klinis. Terus mau mandikan. Wajah betul kok. Yang baik betul. Wajahnya betul. Monggo jenengan dari mandikan. Duh. Lah jenengan perlu bayar to, Pak? Ini pun nek letak mandikan piyambak kok jenengan delok mawon dari anake pun. Dan delok langsung mandikan langsung pun itu langsung buka dari salat. Pun jenengan mawon saya selake. Jenengan salat to. Saya salat kurang pripun, Pak? Kula itu pun nek usia 9 sampai 96 tahun kurang nopo kula le salat. Pun. Pun sakniki tak salate mawon, ora salat. Lah pas hitung dinane moro oleh tenggen kono iku. Tenggen kantor iku kok selama itu Bang. Kok nunggu kok wae go bungkusan.
Gumsan, ini apa? Ini wujud terima kasih kula dengan hubungan mandi dengan mata ini bapak kula. Ya Allah. Terus ini dibuka asal boten asal, tak buka itu sudah sajadah. Sajadah tak lebaran ini ya Allah. Sajadah nenek gue tempat sujudnya tulisannya innal rajiun, terus mohon doanya bapak ini. Aduh, aku nek sholat aku motor niku. Gila nih. Bu, kok niku tulisannya itu gen tempat sujudnya kula. Karena niki mangko dadi maca niku. Anjenan ben maca niku e. Lah bedungake bapak kula ya. Wah, nek nggih matur nuwun. Nek kula sholat mboten niku kula nggih ramanane kudu ngadu. Ya tak aku ning tak wani. Ramanane itu maksudnya sing go sujud ning go sikil, go sujud. Lah tulisannya tak tidak. Lah, apa kursu ada yang gerak, ada yang tak kursu. Allah garis apa? Tidak isahnya kita. Itu sebagai contoh apa? Jadi, monggo sama-sama kita kembali kalau kontak. Kontak nih. Kontak. Ini kaget, lihat kaget waktu, gitu masalah waktu. Tapi kita nomor satu kalau kakak mau, wah saya kakak, kalau mau kita gunakanlah waktu. Hidupmu sebelum waktu mati mati kabeh wong bakal mati tiwa gitu. Nah, saat ini gunakanlah waktu siapmu sebelum waktu saat itu. Bagi napa nggih ibadah kabeh wong bakal loro. Wonten boten sing urung tau loro. Kabeh wong tau loro ra ketangan pan. Sakit apa sakit itu sakit ringan, sakit sedang, sakit berat. Orang itu berat. Gitu. Nah, itu insya Allah sudah mengalami sakit. Nek jenengan rasake loro nang rumah sakit, delok nang rumah sakit, sakit ono. Sakit sing parah-parah nganti ibadah wae. Apa meneh sing satu. Arep salat ya. Lah mumpung panjenengan dereng sakit. Dereng sakit. Udah duit, kan kok bakal sakit kali. Sebelum kita itu sakit, kita harus banyak beribadah kepada Allah. Dan juga kita harus mengerjakan sesuatu apa yang diperintahkan Allah. Kalau kita mencari rezeki karena Allah, insya Allah sukses semuanya. Mempelajari agama Islam hanya karena Allah, bukan karena yang lain. Kita baca Quran karena Allah. Kita mencari ilmu karena Allah. Kita berikan kesehatan, insya Allah sukses dalam berislam. Kalau panjenengan bisa mengerti itu. Nah, kemudian gunakanlah waktu sepatu sebelum sakitmu tiba, gitu. Nah, apa yang mau sholat jamaah kan done? Wah, waktunya. Waktunya waktunya itu kan semua sama waktunya. Kita itu sehari semalam berapa? 24 jam sama. Saat ini kita gambarkan, kalau umurnya 60 tahun, saat ini 40 tahun ini, 60 tahun menurut saya. Berarti idealnya orang tidur harusnya untuk kesehatan berapa jam? Anggap 6 jam baik, 6 jam. 6 sampai 8, kita anggap 6 jam. Lakukan saya kurang dari 6 jam. Tapi idealnya 6. Naik 6 berarti 60 tahun. Naik 24 jam sekarang. 24 jam saja. 24 jam bagi 6 jam. Berarti berapa? Seperempat hari itu. Seperempat hari. Dari 60 tahun seperempat 60 tahun berapa? 15 tahun. Berarti 15 tahun itu tangguh turu. Ya. Tuh, itu matematikanya 15 tahun turu. Dulu saya masa dewasanya pada waktu itu nek dihitung kan umur 15 berarti 15 tahun 30 tahun hilang karena dihitung ibadah. Wong nek dulu artinya ibadah. Nek dinyati ibadah turun untuk mana? Nek dinyati ibadah ya minggu dulu kali tinggi kalau umur dari lahir sampai 15 tahun baru diperhitungkan kita pahala dan juga termasuk pahala kita ibadah kita baru diperhitungkan setelah kita dewasa. Nah, berarti 30 tahun itu tak juga ibadah terus. Sekarang ibadah sholat yang kena 10 menit pokoknya. 10 menit, sekarang 10 menit paling 5. 10 menit paling 5 kali pokoknya di jam masjid 50 menit. Sehari ini 50 menit, dari sekian menit jam itu 20. Nah gitu. Nah itu banyak untuk ibadahnya. Maka kalau bisa niatkanlah hidup ini untuk beribadah kepada Allah. Hanya karena Allah muridnya loh, apa kan termasuk apa? Inasurati, banusuki, bawajaya, bawa mati kita lakukan jadi termasuk sholatku, termasuk ibadahku orang. Dan kemudian termasuk hidupku. Ya Allah,
Terus nanti matinya juga itu Allah, kalau bisa matinya karena Allah, insya Allah meninggal dalam keadaan husnul surga. Gitu. Harapannya seperti itu. Oke. Terus kemudian sababaka kalau gunakan waktu mudamu sebelum waktu tuamu tiba. Orang sakit dari 40 tahun, neng ibadah ini, baik segera ibadah. Dia udah tekan 40 tahun, ya. Mungkin, sekarang saya tuh sudah dalam statistik yang meninggal kemarin itu kita hitung, jangan menghitung. Ternyata yang meninggal yang bayi banyak sekali. Yang meninggal umur masih muda-muda banyak sekali. Kemudian umur yang 40-an banyak. Yang sedikit malah yang ke 65 ke atas itu enggak terlalu banyak. Saya sudah tidak tahu. Wes mati sedikit satu info. Banyak sudah mati sebelum tua itu banyak sekali. Dan kalau kita rata-rata itu ternyata sekitar 46 tahun rata-rata orang itu. Rata-rata. Berarti nek sing itu bagus banget. 63 tahun terus loh. Dengan itu Pak tadi. 75. Oh, bonusnya kan banget dengan. Orang tahun ya. Orang tahun KB ibadah 10 tahun. Gitu. Banyak orang yang tidak sampai umur sekian itu banyak sekali. Kalau kita melihat kematian ya, kematian yang di rumah sakit kan di beberapa rumah sakit. Nah itu kita lihat ternyata kematian itu masih muda-muda. Bayi aja, wah banyak banget bayi. Kan itu harus betul kan bayi juga. Ya, untuk kematian dari dengan sampai yang tua itu adalah sekitar 46 tahun rata-rata. Dengan jujur, saya sudah 60, tetapi yang di bawahnya itu yang mati banyak. Jadi ketika kita itu beribadah, kita itu mencari rezeki, kalau kita ingin sukses semuanya dalam Islam, ya janganlah tertunda-tunda. Kalau ingin sukses, kalau kamu apa yang aku kerjakan sudah kerjakan, apa yang kamu beribadah sudah aku beribadah. Tunaikanlah semuanya sesuai dengan syariat agama Islam. Insya Allah sukses dalam agama Islam. Allahumma ini kan. Saya kira itu sudah banyak sekali yang kita keluarkan, tapi sekilas lagi 5 menit lagi ya. Kemudian apalagi setelah menggunakan waktu, kalau bisa waktu jangan banyak kita untuk gunakan untuk tidur, rugi kita. Rugi kalau kita terlalu banyak tidur itu kita rugi. Harusnya untuk beribadah, harusnya untuk bekerja, harus mencari ilmu, mencari rezeki, tapi untuk tidur tidak apa-apa. Rugi kita. Nah harus kita rubah paradigma kita. Kita rubah paradigma kita. Jangan sampai kita merasa bodoh. Kalau umpamanya betul-betul merasa bodoh, segera untuk belajar supaya Anda menjadi orang kita. Kalau Anda sekarang merasa berkekurangan dalam rezeki, segera bergegas untuk mencari rezeki dengan jalan yang halal supaya Anda berkecukupan. Rubahlah paradigma Anda semuanya. Kalau Anda sering lelah, maka segeralah Anda untuk koreksi diri. Kenapa saya kok selalu sedikit lelah? Supaya nantinya kalau kita beribadah tidak mudah untuk lelah dan seterusnya. Jadi mari kita introspeksi diri dan kita bermuhasabah. Kenapa kita harus seperti itu? Harusnya terus semakin hari harus semakin baik. Hari ini harus lebih baik daripada kemarin. Yang akan datang harus lebih baik daripada sekarang ini. Harapannya itu harus seperti itu. Ya. Setelah dirubah paradigma kita, kemudian janganlah kita sebagai penonton dalam kehidupan yang berikutnya. Janganlah kita menjadi penonton dalam kehidupan, tapi jadilah pelaku dalam kehidupan. Betul. Kalau hanya nonton pakai komputer ya, nah, dengan harus nonton sebuah film ya untuk youtuber aja. Itu suka ya, kita dia harus wajib untuk mencari rezeki. Kita contoh itu, kita jadi pelakunya, jangan penonton. Ini penonton ya menurut. Jangan sampai kita hanya orang yang ngumuli dok, Masya Allah, berapa? Tapi nggak action, kita rugi. Kita harus betul-betul action, rubahlah paradigma Anda, gitu, supaya menjadi lebih baik nanti itu. Dan selain itu juga apa? Nah, selain itu juga pelihara diri kita, termasuk sikap, tingkah laku, amal perbuatan, bahkan ucapan kita. Kalau kita ingin sukses, dalam Islam, setiap ucapan kita yang keluar dari mulut kita itu kita jaga, kita kendalikan, jangan sampai menyakiti hati orang lain. Coba kalau Anda sampai mengucapkan suatu ucapan menyakiti hati orang lain, nggak akan sukses dalam hidup itu, nggak akan sukses. Karena kayak begini tadi kayak nyakiti hati, ditolak, nggak bisa. Maka pelihara dirimu, yaitu
apa yang keluar dari mulut kita jaga. Yang namanya hifdzul lisan, kita jaga lisan kita. Jangan sampai menyakiti hati tetangganya, hati saudaranya. Kalau kita sampai menyakiti hati tetangganya, dia akan tidak iman kepada Allah dari hari akhir kepada Subhanahu wa taala. Jadi kita harus betul-betul menjaga lisan kita. Kemudian lisan yang baik itu seperti apa? Ucapan yang baik itu seperti apa? Ucapan yang baik itu adalah ucapan yang keluar dari mulut kita. Ketika orang mendengarkan, dia akan bahagia. Ketika dia sedih, dia akan berubah menjadi senang. Ketika dia ada suatu masalah, sebelum berangkat ngaji ada masalah, setelah pulang ngaji, kemudian udah, jadi masalahnya menjadi terselesaikan. Harapannya seperti itu. Kemudian ketika panjenengan konsultasi pada orang tersebut, orang tersebut akan menjawab dengan sebaik-baiknya. Yang keluar dari mulutnya orang tersebut, kemudian akan membuat hati menjadi bahagia. Nah itulah yang namanya bermanfaat. Ucapan yang bermanfaat, bukan ucapan yang menyakiti hati orang lain. Maka layu bila wal akhir, malah yubi. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, jangan sampai menyakiti hati tetangganya. Pernah boten sing nyakiti hati tetangganya, atau boten sing dengan tahu di larane atine. Oke. Kalau seperti itu harus saling memaafkan. Sulit loh saya memaafkan. Ini sudah waktunya. Saya kira mungkin itu. Kemudian yang terakhir, ketika kita sudah menjalankan seperti itu, sudah termasuk kita menjaga lisan, membuka perbuatan, nah sudah mencari rezeki dengan jalan yang halal, kita harus menerima apa adanya, anugerah dari Subhanahu wa taala meninggalkan suatu usaha. Jadi tetap berusaha, itu SIT alhamdulillah disyukuri. Nah, bukan syukuri usaha terhadap sukses sebenarnya. Itu kan alhamdulillah bisa sukses insyaallah. Nah, dengan ada seperti itu harus diimbangi dengan tawakal Allah. Serahkan semuanya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak punya apa-apa sebenarnya. Yang punya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diberikan lebih, maka sebagian adalah milik orang fakir, miskin dan sebagainya. Itu kalau bisa. Yang terakhir adalah tutuplah dengan doa. Jadi apa yang sudah kita usahakan, kita niatkan dan semuanya kita tutup dengan doa. Mohon kepada Subhanahu wa taala. Tidak hanya usaha kok, tapi juga harus doa. Selain berusaha, kita juga harus berdoa. Janji Allah, tutuplah cita-citaku. Berdoalah kepadaku, niscaya akan mengabulkan. Nah, kalau kita tidak berdoa, gimana? Nah, kita harus selalu berdoa kepada Allah supaya apa yang kita cita-citakan, yang kita harapkan dikabulkan oleh Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Saya kira itu yang kita sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan mari sama-sama kita berdoa kepada Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan umur yang panjang, sehat, manfaat. Kemudian juga diberikan rezeki yang banyak, halal dan baik. Amin. Diberikan anak, cucu yang soleh dan soleh. Allahumma amin. Saya kira itu, mari kita sama-sama berdoa. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lana wa rabbina wal muslimina wal muslimat al ahya'i wal amwat innaka sami'un mujibud da'wat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun warzuqna imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma imanan taiman wa amalan sholihan wa rizqan halalan thayyiban wa ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiyatan fi jasadina wa yadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla mautina wa rahmatan inda mautina wa maghfiratan ba'da mautina. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya kira itu yang kita sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.